Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di hari Rabu setiap jam 8 malam. Premier sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta dapat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku ikuti melalui channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Dan ini akan menjadi sermon terakhir kita di bulan April. Saya percaya sudah 4 bulan Tuhan bimbing kita, Tuhan baringkan kita di rumput yang hijau, Tuhan bawa kita kepada air yang tenang. Saya percaya akan ada lagi bulan-bulan baik yang disediakan Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia di dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala karunia, kebaikan dan kemurahan yang telah Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam dari hari-hari kami itu adalah waktu-waktu yang terbaik yang Kau berikan. Kami tahu Tuhan, ada hal-hal besar yang Kau sediakan di depan kami. Kami siap menikmati semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah pembacaan firman ini, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Karena kami tahu Bapa, benih yang baik itu akan tumbuh, berakar, memiliki batang yang kuat, dan pada akhirnya memiliki buah yang banyak, 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di bulan ini. Kita juga sudah memperingati kebangkitannya. Hari ini saya percaya bahwa setiap orang yang mengaku dengan mulut dan hati yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan telah mengaruniakan the Spirit of the Son of God, Roh anaknya untuk tinggal di dalam hati dan pikiran kita, sehingga hari ini kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Banyak orang masih belum sempurna dapat memahami apa yang telah Yesus kerjakan, apa yang telah Yesus selesaikan di kayu salib. Hari ini saya ingin membawa satu sermon berbicara tentang satu tema yang mungkin sudah sering kita dengar, mungkin sudah sering kita dengar dari guru sekolah minggu waktu kecil. Kita ingin belajar tentang bagaimana Goliat sudah kalah. Saya ingin mengambil kata-kata Goliat sudah kalah. Kalau dulu kita sering belajar tentang bagaimana Goliat bertempur melawan Daud, hari ini kita ingin belajar tentang Goliat sudah kalah. Setiap dari kita Bapak Ibu tentu memiliki ada Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Goliat-Goliat itu bisa kecil, bisa ukurannya sedang, bisa ukurannya besar. Setiap kita harus menang terhadap Goliat-Goliat yang ada di depan kita. Goliat berbicara tentang masalah, Goliat berbicara tentang sakit penyakit, Goliat berbicara tentang kekurangan, Goliat berbicara tentang pertikaian, Goliat berbicara tentang perselisihan. Apapun hal tidak baik yang sedang kita hadapi, hal tidak baik yang sedang kita hadapi, itu adalah Goliat kita. Karena firman Tuhan berkata di Roma 12, perbaruilah akal budimu agar engkau mengetahui segala yang baik dari Tuhan. Firman Tuhan juga berkata di kitab Yohanes, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Segala sesuatu yang sifatnya mencuri, membunuh, dan membinasakan, itu adalah Goliat kita. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang banyak mencuri waktu kita? Goliat kita bisa saja sosial media kita. Goliat kita bisa saja juga adalah keterikatan kita terhadap pekerjaan kita. Goliat kita bisa juga berkaitan dengan hobi kita. Goliat kita juga bisa berkaitan dengan makanan yang sangat kita sukai. Goliat kita juga bisa berbicara tentang kebiasaan kita. Begitu banyak sebenarnya hal yang mencoba mengganggu, menarik, dan mencoba mengeluarkan kita dari tujuan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang percaya yang gagal mengidentifikasi apa yang menjadi Goliat-Goliatnya. Sehingga yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tidak sadar bahwa kita hidup berdamai dengan Goliat-Goliat yang ada di sekeliling kita. Saya ambil contoh, mungkin Goliat, saya ambil contoh, saya percaya jemaat, teman-teman Cornerstone Jakarta tidak ada. Misalnya, saya punya kebiasaan bangun telat, Mario Martin punya kebiasaan bangun telat.
Saya membiarkan Goliat ini, udah biar aja lah Goliat ini. Santai lah, ke kantor telat dikit lah. Sering sekali kita membiasakan ada Goliat-Goliat kecil yang kita pelihara di dalam kehidupan kita dan kita nyaman bersama-sama dengan dia. Mungkin Goliat kita juga keterikatan kita terhadap nikotin. Mungkin Goliat kita juga adalah kebiasaan kita yang temperamen di jalan. Apapun Goliat-Goliat itu Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan, Goliat-Goliat itu sudah kalah. Goliat-Goliat itu harus kalah. Karena kalau kita tidak pelihara, maksudnya kalau kita tidak selesaikan Goliat-Goliat itu sejak kecil, maka tanpa kita sadari nanti setelah waktu berjalan, kita sadar, wah Goliat ini sudah cukup besar ternyata di depanku. Sudah menjadi gunung masalah. Jadi kita sebagai orang percaya, baik kita sebagai orang percaya yang profesional, punya bisnis, punya usaha apapun, setiap ketemu Goliat, pastikan dia harus kalah. Udahlah, nggak usah lah, biar aja, itu kan hanya masalah kecil. Goliat harus kalah, Bapak Ibu. Jangan pernah mau berdamai, apalagi berdiskusi, apalagi duduk dan berjalan. Firman Tuhan berkata di kitab Mazmur Bapak Ibu, berbahagialah orang-orang yang tidak duduk, berjalan, berdiri bersama orang fasik. Mungkin Goliat kita selama ini adalah kita berada di satu lingkungan yang isinya para penggosip, yang isinya orang-orang yang pesimis, yang isinya adalah orang-orang yang negative thinking, yang isinya adalah orang-orang yang suka berkata hal-hal yang buruk. Tanpa kita sadar, inner circle kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, ternyata telah menjadi Goliat-Goliat kecil yang selama ini tanpa kita sadari, mereka telah banyak mempengaruhi pikiran kita, telah banyak mempengaruhi perasaan kita, telah banyak mempengaruhi kehendak kita. Itu sebabnya saya ingin selalu berkata melalui channel ini, hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sering sekali kita anggap enteng. Tuhan Yesus sendiri menerapkan prinsip ini. Tuhan Yesus senantiasa dikelilingi oleh 12 orang. Dari 12 orang ini ada 3 orang yang muridnya spesial. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dari ketiga yang spesial ini ada lagi yang sangat istimewa, yaitu Yohanes. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Kita perlu menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita perlu memperhatikan siapa-siapa yang boleh berdiri 180 derajat mengelilingi kita. Karena mereka harus menjadi orang-orang pertama yang menolong kita, harus menjadi orang pertama yang akan mensupport kita, harus menjadi orang pertama yang akan memberikan kritik yang membangun kepada kita, harus jadi orang pertama yang selalu memberikan kasih yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jangan habiskan waktu kita dengan Goliat-Goliat kecil. Dengan orang-orang yang tidak looking forward, orang-orang yang tidak melihat ke depan. Orang-orang yang hanya bercerita masalah, orang-orang yang hanya bercerita tentang tekanan, orang-orang yang hanya mementingkan perasaannya, orang-orang yang hanya berbicara tentang semua keinginan dan hasratnya. Hari ini saya dan Bapak Ibu harus banyak berdiri dikelilingi oleh Daud. Daud adalah tokoh di dalam Alkitab yang berhasil mengalahkan Goliat. Daud tidak pernah berperang sebelumnya. Sejarah tidak pernah mencatat Daud sudah berperang sebelumnya. Daud hanya menang atas, perhatikan, Daud hanya menang atas binatang-binatang buas yang mencoba menyerang kambing dombanya. Nanti kita akan belajar di kitab 1 Samuel 17. Daud tidak memiliki teman yang banyak karena waktunya sebagian besar dia habiskan hanya di ladang membawa domba-dombanya. Tetapi Daud tahu betul apa artinya perkenanan Tuhan. Goliat dapat kalah Bapak Ibu pada saat kita mengerti identitas kita di dalam Yesus Kristus. Pada saat saya dan Bapak Ibu mengaku dengan mulut dan hati percaya, Tuhan mengaruniakan roh anaknya kepada kita. Di kitab juga, di Alkitab Perjanjian Baru dikatakan kekuatan, kekuasaan,
power yang diberikan Tuhan kepada kita sama persis dengan kekuatan yang Dia gunakan untuk membangkitkan Tuhan Yesus. Ini grace, inilah kasih karunia Tuhan. Pada saat Bapak Ibu tahu betul betapa powerfulnya kita di dalam Yesus Kristus. Kita buka ayatnya, kita ambil dari kitab Efesus. Bapak Ibu, Bapak membaca sama-sama dengan saya. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat ini buat saya dan Bapak Ibu. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita, teman-teman sahabat-sahabat Cornerstone yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Koma di ayat 29, yang dikerjakannya, kekuatan kuasa Tuhan yang mana? Kekuatan kuasa Tuhan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Artinya kekuatan yang sama yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Tuhan Yesus telah Dia berikan kepada kita semua, sahabat-sahabat Cornerstone, kepada kita semua yang percaya dengan mulut mengaku dan hati percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya anak Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu mengerti betul kekuatan apa yang ada di dalam kita. Jadi pada saat kita bertemu dengan Goliat-Goliat kita, kita tahu bahwa dia sudah kalah. Karena kita mengetahui siapa kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Sering sekali orang percaya Bapak Ibu, dia tidak mampu mengidentifikasi apa yang menjadi Goliatnya. Ketika Goliat itu tidak dapat diidentifikasi sedini mungkin, tanpa kita sadari, kita sudah berjalan dan hidup bersama-sama dengan dia. Ini yang menjadi PR besar. Ketika Goliatnya sudah besar, sering sekali kita orang percaya jadi bingung. Aduh, gimana ya mengubah ini? Bagaimana mengubah situasi ini? Kok kondisinya jadi begitu pelik? Karena itu tidak di-manage sejak kecil. Tadi saya sudah sampaikan di depan, Goliat itu bukan hanya berbicara tentang sakit penyakit, bukan berbicara tentang masalah keuangan, tetapi Goliat itu juga berbicara tentang keterikatan kita. Goliat itu juga berbicara tentang mungkin keterikatan kita terhadap hobi kita, keterikatan kita terhadap satu makanan yang tidak dapat kita kalahkan. Goliat itu juga mungkin berbicara tentang kebiasaan kita, kebiasaan yang tidur selalu telat, tidur tidak cukup, bangun telat. Itu juga bisa jadi Goliat yang suatu saat jika tidak kita kalahkan sekarang, maka itu bisa menjadi masalah di hari yang depan. Mungkin gampang bagi sebagian kita, udahlah santailah, tidur telat, nggak usah tidur cukup, nggak masalah lah. Bapak Ibu perlu tahu, tidur cukup itu perlu. Kita orang dewasa butuh tidur cukup itu sekitar 7 jam plus. Jadi 7 jam 30 menit, 7 jam 20 menit, itu tidur yang cukup. Kita harus menang atas itu. Tapi aku nggak bisa tidur cepat. Bapak Ibu harus menang terhadap Goliat itu. Itu contoh, hanya contoh kasus yang ingin saya sampaikan. Kita masuk ke materi kita hari ini dari kitab 1 Samuel 17. Bapak Ibu kalau membaca tentang 1 Samuel 17, ini berbicara tentang Goliat menantang tentara Israel. Satu perikop ini menyelesaikan cerita tentang bagaimana Daud muncul kisah Daud. Akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Dan saya ingin kita belajar sebentar tentang bagaimana karakter Goliat. Jika Bapak Ibu membuka di 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7, nanti akan ada muncul slide-nya. Bapak Ibu bisa melihat gambaran yang tampil sekarang ada di layar Bapak Ibu. Saya bacakan 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau Bapak lihat, Bapak Ibu dapat melihat di layar sekarang ada
ada deskripsi tentang Goliat, tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal kalau diterjemahkan di dalam ukuran sekarang, ini kira-kira 3,2 meter Bapak Ibu. 3,2 meter. Ketopang tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Itu lebih dari 50 kilogram. Kalau Bapak Ibu dapat melihat di gambarnya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat 7. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Begitulah deskripsi tentang bagaimana Goliat. Tingginya kira-kira 3,2 meter, dia memiliki satu pelindung badan, beratnya kira-kira lebih dari 50 kg, ujung tombaknya saja lebih dari 4 kg Bapak Ibu. Dikatakan apa? Beratnya 600 shikal besi beratnya, ujung tombaknya saja. Jadi Goliat dideskripsikan sebagai sesuatu yang memiliki ukuran yang besar, memiliki tampilan yang begitu gagahnya di mata dunia. Demikian juga apa konteksnya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sering sekali masalah kita itu dapat kita deskripsikan begitu hebatnya. Sering sekali waktu kita bercerita sama orang, aduh masalah gue banyak banget. Masalah saya banyak banget. Belum masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Kita membuat Goliat itu begitu indahnya sepertinya. Kita mampu mendeskripsikan Goliat itu dengan detailnya seperti tadi. Tanpa kita sadari bahwa roh yang ada pada kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Kesalahan orang percaya seperti itu Bapak Ibu. Kita sering sekali terlalu mampu, terlalu pintar, terlalu pandai mendeskripsikan masalah kita. Waktu firman Tuhan berkata di kitab Perjanjian Baru, berkatalah engkau kepada gunung itu untuk beranjak dan terlempar ke dalam laut. Tuhan berkata apa? Berkatalah engkau kepada gunung itu. Bukan dikatakan Tuhan, ceritakan kepadaku tentang gunungmu. Sering kita sebagai orang percaya salah. Salahnya apa? Kita bercerita tentang gunung kita kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita berkata kepada gunung kita. Kita berkata kepada Goliat kita. Tuhan sudah tahu deskripsi Goliat kita Bapak Ibu. Kita sering sekali berdoa, Tuhan kau tahu apa yang masalah aku hadapi. Engkau tahu hubunganku dengan suamiku sedang ini. Kau tahu hubunganku dengan keluargaku juga sedang tidak baik. Engkau tahu Tuhan aku punya masalah keuangan gini. Engkau tahu aku punya masalah di pekerjaanku. Engkau tahu. Tuhan tahu. Tuhan 1 juta kali lebih tahu daripada saudara. Bahkan dia lebih ngerti situasi dan kondisi dan detailnya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah saya dan Bapak Ibu bukan mendeskripsikan Goliatnya. Bukan bercerita tentang gunungnya. Tapi berkata kepada Goliatnya. Dan berkata kepada gunungnya. Agar gunung tadi terangkat, terlempar dan masuk ke dalam laut dan tidak kembali lagi di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita membaca, itu tadi deskripsi tentang Goliat dari 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Bapak Ibu bisa lanjutkan kita ayat ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka. Jadi Goliat itu datang dan berdiri di hadapan bangsa Israel dan berkata kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jadi Goliat datang menggertak, memberikan statement negatif kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, jika kita lompat sebentar ke ayat 16. Ini ayat yang cukup menggelitik bagi saya. 1 Samuel 17 ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Aneh, ini aneh. Ini aneh, ini gak masuk akal. Goliat selama 40 hari datang pagi dan sore, pagi dan petang, hanya mengatakan hal yang sama ke hadapan bangsa Israel pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Saul.
Ngapain selama 40 hari cuma datang, hei, aku hajar kalian, aku hancurkan kalian, aku hancurkan kalian. Itu pagi, pas sudah sore, udah mulai hari sore, datang lagi Goliat. Hei, aku hajar kalian, kalian ini nanti aku hajar, aku hajar. Tapi gak dihajar-hajar sama Goliat. Tapi gak diserang-serang sama Goliat. Aneh. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Ada Goliat-Goliat yang muncul sepertinya waktunya teratur. Ada Goliat-Goliat yang muncul sepertinya di waktu-waktu tertentu dalam kehidupan kita. Ada Goliat-Goliat yang munculnya selalu sepertinya di saat-saat tertentu. Saya mengerti kenapa bangsa Israel dulu hanya diam. 40 hari menghadapi orang yang sama yang kerjanya cuma menggertak. Hanya datang pagi, hanya datang sore. Setiap kali bangsa Goliat muncul, ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 40 hari Bapak Ibu. Tadi di ayat 16 sudah dikatakan 40 hari. 40 hari orang Israel hanya hidup dalam ketakutan, hidup tidak keluar dari kondisi. Ini aneh. Goliat sudah menjadi status quo bagi mereka. Perhatikan baik-baik, itu juga sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sudah nyaman kita dengan Goliat kita. Nyaman kita dengan karakter jelek dari pasangan kita. Saya bukan bilang bahwa kalau pasangan kita punya karakter yang jelek, habis itu kita marahin kita. Enggak. Tetapi saya dan Bapak Ibu perlu mengubah karakter yang tidak baik dari pasangan kita untuk lebih baik. Dengan cara mengasihi dia tetap. Ah udahlah memang begitu pasanganku. Tidak. Tuhan menginginkan pasangan kita menjadi lebih baik. Sama seperti kita. Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik bagi pasangan kita. Jangan berdamai dengan kebiasaannya. Jangan berdamai. Saya tidak tahu kenapa saya harus menyampaikan ini. Mungkin ada sebagian besar dari teman-teman Cornerstone Jakarta yang mengalami ini. Tapi kita jangan berdamai dengan kebiasaan yang tidak baik dari pasangan kita. Ambil tanggung jawab untuk mengalahkan kebiasaan dia yang tidak baik. Untuk membantu dia keluar dari zona nyamannya. Untuk membantu dia keluar mengalahkan Goliatnya. Kita support dia. Dan minta juga dia untuk mensupport kita. Untuk keluar dari kebiasaan kita. Untuk menang atas Goliat-Goliat kita. Mungkin suatu hari bisa saja Goliat saya suka sekali main basket. Mungkin Goliat saya nanti bisa saja basket. Pasangan saya, istri saya harus membantu saya. Ketika saya begitu memprioritaskan basket mungkin di atas kegiatan yang lain. Istri saya harus berani menegur saya dan menasehati saya. Ini penting Bapak Ibu. Karena kalau Goliat ini tidak kita kalahkan sejak dini, maka ini akan menjadi Goliat-Goliat besar. Bangsa Israel terlalu nyaman 40 hari menghadapi orang yang sama. Yang aneh Goliat ini. Dia tidak mau datang menyerang. Dia tidak mau datang bahkan melemparkan apapun. Dia hanya mengatakan kata-kata yang tidak baik. Hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu. Jangan nyaman. Jangan hidup nyaman di dalam suatu kondisi yang penuh dengan Goliat. Mereka harus kalah. Kalau hari ini kita ada kita yang hidup berkekurangan, jangan nyaman hidup dalam kekurangan. Jangan nyaman hidup di dalam kekurangan karena berkat Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu hidup di dalam kelimpahan. Kita harus keluar dari situasi ini. Jangan nyaman. Zona nyaman sering sekali itu yang menahan kita sehingga kita tidak dapat keluar dan menikmati ada hal-hal baik yang Tuhan sediakan. Saya sangat mendorong Bapak Ibu. Mungkin Goliat kita sepertinya tanpa kita sadari adalah company tempat kita bekerja. Udah nyaman. Tetapi kita tidak melihat ada pertumbuhan di situ. Bisa jadi itu menjadi Goliat kita. Saya sudah sering sampaikan bahwa comfort zone, zona nyaman, there is no growth in comfort zone. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman.
Bangsa Israel tidak keluar dari situasinya Bapak Ibu. Selama 40 hari mereka tidak keluar dari situasinya. Karena mereka sudah nyaman. Nyaman apa? Nyaman dengan ketakutan. Nyaman dengan kekurangan. Nyaman dengan kekhawatiran. Nyaman dengan kecemasan. Itu konteksnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa hal-hal yang hari ini membuat kita nyaman? Nyaman tinggal di dalam kasih Tuhan, yes, jangan bilang itu bahwa itu ya, bukan ke sana arahnya. Tetapi apa hal-hal yang sering menahan kita sehingga kita tidak dapat sampai kepada tujuan, rencana, dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Udahlah segini aja lah. Udahlah mau gimana lagi, udah umur segini, udahlah segini aja. No. Cara berpikir itu telah menjadi suatu Goliat dalam hidup kita. Harus ada breakthrough. Harus ada divine breakthrough. Harus ada terobosan-terobosan ilahi. Kita sudah belajar di beberapa sermon sebelumnya. Saya dan Bapak Ibu perlu keluar dari situasi. Kita harus mengalahkan Goliat kita. Bapak Ibu jika melanjutkan baca di 1 Samuel 17. Kita lanjutkan. Singkat cerita. Di ayat 17, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, sefa dan ruti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Daud tidak dipanggil, awalnya Daud itu datang bukan untuk mengalahkan Goliat. Daud itu kalau zaman sekarang, dia itu datang disuruh bapaknya Isai untuk mengantar makanan kepada abang-abangnya yang sedang berperang bersama dengan Saul. Jadi tujuan Daud itu mau ngantar makanan Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin itu kayak aplikasi, yaitu itu jenis aplikasi yang ada food-foodnya itulah. Dia datang cuma mau ngantar makanan. Daud tidak expect dia akan bertemu dengan Goliat yang akan mengubah hidupnya. Tidak. Walaupun di pasal sebelumnya sudah diberitahu bahwa Samuel telah mentabiskan dia menjadi raja. Di hadapan Tuhan rajanya sudah Daud. Tetapi Daud tetap berlaku sebagai rakyat. Dia patuh terhadap Saul. Dia tidak ikut perang. Dia datang hanya untuk mengantar makanan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, apa konteksnya di dalam kehidupan kita hari ini? Saya tidak akan berpanjang lebar. Apa konteksnya di dalam kehidupan kita hari ini? Mungkin hari ini pekerjaan yang engkau lakukan adalah hal yang sederhana. Tetapi lihat, ada momentum di balik pekerjaan itu. Ada peluang di balik pekerjaan itu. Ada kesempatan di balik pekerjaan itu. Seandainya saja Daud pada saat itu, Papa sudah lihat saya di depan Papa dan di depan abang-abang. Saya ini sudah ditabiskan Samuel loh jadi raja. Dan sekarang Papa cuma suruh saya antar makanan buat abang-abang. Come on Papa. I am David. I'm a new king of Israel. Aku Daud, akulah raja baru Israel. Tidak, Daud tidak melakukan itu dan tidak mengatakan itu. Begitu dapat perintah dari papanya, dia cuma berkata, siap bos, laksanakan. Seorang raja hanya mengantar makanan. Tetapi, hal yang sederhana ini membawa Daud kepada suatu kemenangan besar. Hari ini ingin saya sampaikan Bapak Ibu, jangan anggap enteng dengan pekerjaan kecil, dengan usaha kecil mungkin yang sedang kau kerjakan. Tuhan dapat mengubah itu menjadi sesuatu hal yang besar, yang tidak terbatas. Makanya saya selalu berkata, pekerjaan kecil apapun yang kau kerjakan, lakukan itu semua untuk Tuhan. Dan kau akan melihat ada reward. Dan kau akan melihat ada suatu hal besar di balik pekerjaan itu. Seandainya saja Daud pada saat itu menolak untuk melakukan pekerjaan yang sederhana ini, maka dia tidak akan bertemu dengan Goliat. Kalau dia tidak bertemu dengan Goliat, maka sejarah tidak akan pernah mencatat Daud mengalahkan Goliat. Hari ini cerita ini akan turun-temurun ribuan tahun ke depan. Daud tercatat di dalam Alkitab sebagai orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Hari ini mungkin kau melakukan sebuah pekerjaan yang sederhana.
Hari ini mungkin kau memiliki mimpi yang sederhana. Hari ini engkau mungkin memiliki suatu keinginan yang sederhana. Pegang hal tadi, Tuhan dapat mengubah itu menjadi sesuatu hal yang besar. Percaya dan memiliki tetap pengharapan bahwa ada hal baik hal baik yang disediakan Tuhan di balik semua itu. Daud setia terhadap perkara kecil. Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Daud mampu melakukan dengan sempurna apa yang diperintahkan oleh Isai, bapaknya. Pagi-pagi benar. Saya ingin menyampaikan hal ini Bapak Ibu. Ini hal yang sederhana. Tadi di ayat 16 dikatakan bahwa orang Filistin itu maju mendekat pagi hari dan pada petang hari. 2 kali sehari Goliat datang, pagi dan petang. Perhatikan kapan waktunya Daud datang ke tempat medan perang. Lalu ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi. Ini berbicara tentang living in God's time. Hidup di dalam waktunya Tuhan. Lihat, Goliat tadi datang selalu di pagi dan petang, ya. Kapan Daud datang? Daud datang di waktu pagi. Seandainya saja Daud itu orangnya suka bangun telat. Antarlah Tuhan, santailah, ini masih weekend, nantilah Pak. Iya, bubur abang nanti aku anter, makanan abang-abangku nanti aku anter, tenang aja, santailah. Daud memilih tidur. Dia baru berangkat kira-kira mungkin jam 10, jam 11. Pertanyaannya, akankah Daud bertemu dengan Goliat? Tidak. Tidak. Alkitab berkata, Daud bangun pagi-pagi, early in the morning. Penting bagi kita untuk senantiasa hidup di dalam waktunya Tuhan, Bapak Ibu. Agar momentum itu dapat bertemu. Kalau seandainya Daud datangnya jam 11, jam 12 siang, karena dia molor, dia suka telat, maka dia tidak bertemu dengan yang namanya Goliat. Kita akan melanjutkan itu nanti mungkin di minggu depan, berbicara tentang kisah ini. Artinya apa Bapak Ibu? Daud adalah pribadi yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Daud pribadi yang tidak suka menunda-nunda tugas. Daud adalah pribadi yang tidak suka menunda-nunda hal yang ada di depannya. Daud adalah pribadi yang tidak suka untuk menunda-nunda apa yang harus dia kerjakan sekarang. Pagi-pagi benar. Early in the morning. Penting bagi saya dan Bapak Ibu untuk tetap tinggal dan hidup di dalam waktunya Tuhan. Momentum itu dapat Tuhan ciptakan Bapak Ibu. Momentum dapat Tuhan ciptakan. Tapi pastikan pada saat momentum itu ada, kita ada di situ. Sering sekali di dalam kehidupan kita orang percaya, momentumnya sudah Tuhan siapkan, tetapi kita tidak ada di situ. Sehingga kita gagal untuk menikmati kebaikan dan kemurahannya. Saya ingin memastikan setiap kita orang-orang Cornerstone, teman-teman, sahabat-sahabatku Cornerstone Jakarta, hal ini dapat kita terapkan di dalam segala pekerjaan kita. Di dalam pekerjaan kita sebagai orang profesional, di dalam bisnis kita. Momentum is very important. Momentum itu sangat penting. Allah dapat membuat momentum-momentum yang besar dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa saya dan Bapak Ibu ada di tengah-tengah itu. Jangan mau menunda. Daud dapat bangun pagi-pagi Bapak Ibu. Saya percaya, dikatakan tadi apa? Early in the morning. Karena Daud sudah memiliki satu kebiasaan, suatu attitude. Daud telah membangun sebuah pola hidup bahwa dia akan selalu bangun pagi hari. Bayangkan kalau Daud ini suka nongkrong. Bayangkan kalau Daud ini misalnya suka tidur sampai tengah malam. Bayangkan seandainya Daud ini orang yang suka molor. Dia akan bangun telat dan dia tidak akan bertemu dengan Goliat. Daud sudah membangun kebiasaan menang ini sejak dia bersama-sama dengan domba-dombanya. Bahkan tidak ada yang mengajari dia. Bayangin Bapak Ibu, Daud itu sehari-hari cuma ngobrol sama kambing domba.
Daud itu cuma ngobrol sama kambing domba sehari-harian, abang-abangnya melayani raja. Jadi apa yang dia lihat? Yang dia lihat hanya domba, yang dia lihat hanya apa? Hanya padang rumput. Tapi Daud memiliki satu attitude, cara berpikir yang benar tentang siapa dia di dalam Tuhan. Bahwa dia adalah orang, nanti kita akan bahas itu minggu depan, bahwa dia adalah orang yang telah bersunat di hadapan Tuhan. Abang-abangnya tidak mengerti posisinya. Tetapi Daud memahami siapa dia di dalam Tuhan. Bahwa dia adalah orang yang telah bersunat. Nanti kita akan bahas minggu depan. Daud berkata akhirnya, siapakah orang yang tak bersunat ini berani berkata-kata hal yang tidak baik di hadapan kita, para tentara Allah. Hanya Daud di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu yang tahu betul siapa dirinya. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita perlu tahu siapa kita di dalam Yesus Kristus. Saat kita tahu siapa kita di dalam Yesus Kristus, maka kita tahu Goliat yang ada di depan kita tidak sebesar yang seharusnya. Maka kita tahu Goliat yang ada di depan kita harus kalah. Goliat yang ada di depan kita akan kalah. Goliat yang ada di depan kita sudah kalah. Goliat ini tidak berbicara hanya sakit penyakit masalah, tetapi Goliat ini juga berbicara tentang kebiasaan. Goliat ini berbicara tentang keterikatan. Goliat ini juga berbicara tentang perselisihan. Goliat juga berbicara tentang pertikaian. Dan saya percaya Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu untuk menang atas setiap Goliat kita. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita akan senantiasa membawa kita untuk menang, memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang atas setiap Goliat-Goliat yang ada di dalam kehidupan kita. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan masih di dalam sebuah tema yang sama, bahwa berbicara tentang Goliat sudah kalah. Dan saya berharap kabar baik ini dapat Bapak Ibu sampaikan terus, sehingga semakin banyak orang yang Bapak Ibu dapat lihat mereka telah mengalahkan Goliat-Goliat mereka. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau sikapkan kepada kami suatu kebenaran bahwa kami adalah Daud-Daud masa kini, Daud-Daud yang menang atas setiap Goliat kami. Apapun itu Bapa yang mengikat kami, apapun itu Bapa yang ada di depan kami, masalah yang sifatnya mencuri, membunuh dan membinasakan, hari ini kami perkatakan, hai Goliat, engkau pergi, terlempar ke dalam laut, dan jangan pernah kembali lagi dalam kehidupanku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi Goliat sahabat-sahabat Cornerstone Jakarta, hari ini mereka telah menang atas Goliat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan senantiasa mengikuti kami sepanjang hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara sampai hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Dan saya percaya hari ini Goliat itu sudah ada di bawah kaki saudara. Dan saya percaya akan ada hal-hal baik. Ada pengharapan yang baru yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.